Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan waktu untuk belajar bersama mengenai pengantar ekonomi makro. Nah, pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu ekonomi makro. Kita juga sudah belajar mengenai apa itu pendapatan nasional dan produk domestik bruto. Terus terakhir kita kemarin belajar mengenai sistem perekonomian tertutup. Nah, sedikit flashback di sistem perekonomian tertutup kemarin itu kita ada yang namanya peran perekonomian tertutup itu ada dua macam. Yang pertama itu untuk yang dua sektor, yaitu rumah tangga dan perusahaan, dan yang kedua itu ada peran ekonomi tiga sektor, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan government atau pemerintahan. Akan tetapi ketika kita berbicara mengenai suatu sistem perekonomian, untuk perimbangannya adalah ketika konsumsi sama dengan apa yang kita savingkan, atau Y sama dengan C plus S-nya, seperti itu ya. Atau Y sama dengan C plus Y. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua pendapatan dari sebuah perusahaan itu disalurkan kembali kepada pihak rumah tangga. Begitupun tidak semua pendapatan yang didapatkan oleh pihak rumah tangga nanti disalurkan kembali kepada perusahaan. Nah, selain kemarin kita juga sudah belajar mengenai ternyata ada peran serta pemerintah dalam sebuah perekonomian, contohnya dengan adanya pajak, baik itu pajak langsung atau pajak tidak langsung, ternyata dari pihak rumah tangga itu juga bisa melakukan yang namanya saving, di mana nanti saving itu adalah dari pihak rumah tangga itu mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk ditabung. Nah, artinya nanti kan pendapatan tadi tidak semua disalurkan kepada perusahaan kembali. Nah, sama, tidak semua pendapatan yang diterima oleh perusahaan nantinya akan disalurkan kembali kepada pihak rumah tangga. Nah, dikemanakan pendapatan selain yang diberikan kepada rumah tangga seperti itu? Nah, bisa dilakukan untuk investasi. Nah, hubungan ekonomi makro dengan materi pembelajaran kita pada siang hari ini adalah ketika kita berbicara mengenai uang dan lembaga keuangan, di mana biasanya selain pendapatan yang diterima oleh rumah tangga, sektor rumah tangga kayak gitu, selain untuk konsumsi juga mereka digunakan untuk tabungan atau saving. Kurang lebih seperti itu prolognya. Nah, sekarang kita akan coba belajar nih mengenai apa itu uang dan lembaga keuangan. Nah, uang merupakan alat bayar atas transaksi jual beli yang dilakukan manusia yang memiliki konsep nilai, di mana uang memiliki proses dan sejarah yang panjang, sehingga akhirnya konsep dan nilainya dapat digunakan hingga saat ini. Nah, pada masyarakat Yunani kuno telah mengenal konsep uang sudah sekitar 6.000 tahun yang lalu atau 6 abad yang lalu. Nah, kita lihat ada sejarah uang, itu ada tahap prabater, di mana pada tahap ini manusia belum mengenal sistem pertukaran, sehingga jika manusia pada masa ini menginginkan memenuhi kebutuhannya, mereka harus berusaha sendiri. Dalam artian, mereka akan memenuhi kebutuhan dengan usaha yang mandiri. Nah, tahap yang kedua itu ada tahap barter, di mana manusia telah memahami proses pertukaran. Hal ini dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa mereka memiliki kebutuhan yang beragam yang mereka tidak mampu secara mandiri untuk memenuhinya. Akhirnya, mereka pun mulai melakukan pertukaran atas bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya berbicara mengenai sejarah uang, dengan banyaknya kelemahan yang dimiliki oleh sistem barter, maka manusia mulai berpikir untuk memanfaatkan sebuah benda yang memiliki nilai terukur yang dapat digunakan sebagai alat transaksi. Maka muncullah uang untuk memudahkan transaksi manusia. Nah, bagaimana perekonomian barter dan perekonomian uang?
Nah, perekonomian barter adalah kegiatan produksi dan perdagangan yang masih sangat sederhana, di mana kegiatan tukar-menukar masih sangat terbatas dan jual beli dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang. Sedangkan perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Nah, pada saat perekonomian barter ternyata memiliki banyak kelemahan. Di antaranya yang pertama itu perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. Artinya ketika saya akan menukarkan buku saya dengan pisang, orang yang saya ajak tukar ternyata harusnya dia juga memerlukan buku tersebut. Nah, itu kan nggak mungkin, nggak bisa jadi nggak selaras ya. Kadang saya perlunya beras, tapi ternyata yang dimiliki adalah pisang. Nah, jadi kan kita kemungkinan untuk menukarkan barang kita jadi akhirnya terbatas. Terus penentuan harga sukar dilakukan. Nah, harga pisang dengan harga buku, harga ayam dengan harga beras, kayak gitu kan harganya beda. Nah, terus perdagangan barter menghalangi preferensi pembeli, jadi terbatas untuk memilih. Nah, perdagangan barter juga menyulitkan pembayaran yang tertunda. Ada yang hutang kayak gitu kan, nanti kan juga sulit juga. Terus sukar menyimpan kekayaan seperti itu. Ini adalah beberapa kelemahan dari perdagangan barter. Selanjutnya kita langsung masuk ke dalam konsep uang itu sendiri. Pertama kita mulai dari pengertian uang, di mana uang merupakan hasil ciptaan manusia yang berguna untuk memperlancar kegiatan transaksi. Uang adalah persediaan aset yang bisa dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi. Nah, dalam perekonomian, uang merupakan sebuah alat yang disepakati secara bersama-sama oleh para pelaku kegiatan ekonomi untuk melakukan transaksi perdagangan. Nah, uang adalah alat tukar yang memiliki standar pengukuran nilai atau satuan hitung yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat berupa uang kartal, uang giral, yang terdapat dalam rekening tabungan maupun deposan berjangka dan seluruh simpanan masyarakat yang ada di lembaga keuangan non-bank. Nah, untuk jenis uang sepanjang sejarah, yang pertama kita akan lihat jenis uang yang pertama kali digunakan, di mana sejak berabad yang lalu orang memanfaatkan uang sebagai alat pembayaran. Dahulu sekali uang yang digunakan berbentuk barang-barang kebutuhan dasar masyarakat seperti beras, jagung, gandum, ikan, dan binatang ternak atau acap kali berupa perhiasan berupa kalung, sisir, dan bedak, atau alat tempur sebagaimana perang, pisau, dan senjata lainnya. Terus periode yang kedua itu ada emas dan perak yang digunakan sebagai uang, di mana selama sekitar 25 abad, emas dan perak merupakan mata uang yang paling memukau oleh berbagai negara yang dijadikan alat pembayaran. Nah, akan tetapi ada beberapa karakteristik yang menjadikan alasan emas dan perak itu menjadi uang yang baik sebagai uang yang baik, di mana ciri-ciri khusus dari emas dan perak adalah emas dan perak disukai oleh banyak orang karena dapat dimanfaatkan sebagai aksesoris juga. Emas maupun perak mempunyai jenis yang sebanding, yaitu barang yang tidak mudah hancur dan dapat dengan mudah dipecah apabila dibutuhkan. Terus ada kuantitas yang terpaku dan untuk mendapatkannya diperlukan anggaran dan upaya. Keduanya sangat stabil barangnya karena mereka tahan lama dan tidak mengalami kehancuran. Sementara ada beberapa kelemahan ketika menggunakan emas dan perak sebagai uang. Contohnya adanya kemajuan peradaban sesudah revolusi, industri menghasilkan perekonomian perkembangan yang sangat cepat, di mana peningkatan permintaan atas emas dan perak sebagai uang membuat beberapa kendala baru. Yang pertama adalah membutuhkan ruang yang lebih besar pada saat transaksi. Yang kedua merupakan materi yang berat, sehingga tidak sebanding untuk pertukaran kalau nilai transaksinya sedikit. Nah, terus yang ketiga itu sukar untuk ditambah kuantitasnya. Nah, disebabkan kelemahan dari penggunaan emas dan perak sebagai alat pembayaran, mulailah diperkenalkan uang kertas sebagai tipe uang yang baru, di mana perkembangan uang kertas sangat bertambah pesat sesudah bank-bank umum mengeluarkan uang kertas tanpa terlebih dahulu menerima emas dari para nasabahnya.
Nah, perkembangan uang giral atau uang bank sekarang ini, bank umum tidak diberi kuasa lagi oleh pemerintah untuk mengeluarkan uang kertas. Namun, ini bukan berarti kekuasaan untuk menciptakan uang sudah lenyap. Uang giral merupakan uang yang diciptakan oleh bank-bank umum yang sering disebutkan sebagai uang bank atau rekening koran. Nah, untuk syarat-syarat uang, agar uang dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat ukur, maka uang harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, dapat diterima oleh umum. Yang kedua, tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, mudah disimpan dan nilainya tetap. Yang keempat, mudah dipindahkan dan dibawa kemana-mana. Yang kelima, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Yang keenam, jumlahnya terbatas sehingga tetap berharga dan tidak mudah dipalsukan. Dan yang ketujuh adalah uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Nah, ada beberapa jenis uang. Pertama, uang berdasarkan bahan pembuatnya, itu ada uang logam dan uang kertas. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, itu nanti ada uang kartal dan uang giral. Berdasarkan pemakai di dalam dan di luar negeri, itu ada uang domestik, uang regional, dan uang internasional. Dan berdasarkan kawasan berlaku, itu ada internal value dan external value. Nah, konsep fungsi dan nilai uang. Fungsi dari uang itu sebagai fungsi aslinya itu ada 3 macam, yaitu sebagai alat tukar umum, sebagai satuan hitung, yang artinya uang digunakan sebagai ukuran harga suatu benda. Terus, sedangkan fungsi turunannya itu bisa dilihat bahwasannya fungsi uang adalah sebagai alat pembayaran, sebagai alat penyimpan kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan, untuk dapat pula sebagai media untuk mengganti bentuk kekayaan, sebagai alat pembentuk modal, dan sebagai alat pengukur harga barang dan jasa. Nah, untuk fungsi asli uang sebagai alat sebagai alat tukar umum, di mana uang adalah alat tukar yang sah dan seluruh transaksi pabrik dan seorangan. Nah, jika Anda pergi ke pasar dan menukarkan uang dengan barang, dan barang tersebut langsung Anda terima, maka uang telah melakukan fungsinya sebagai alat tukar, di mana kemudahan untuk mengubah uang untuk menjadi sesuatu yang lain, barang dan jasa disebut dengan likuiditas. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung, di mana uang digunakan sebagai ukuran harga suatu benda. Nah, dengan adanya uang, Anda dapat menentukan nilai atau harga suatu barang yang diinginkan. Contohnya, harga sebuah baju 50.000. Dari sini Anda dapat menyatakan jika membeli 2 baju, jumlah uangnya menjadi Rp100.000. Nah, sedangkan untuk fungsi turunannya, yang pertama itu sebagai alat pembayaran, di mana uang digunakan sebagai alat pembayaran semua kebutuhan manusia. Misalnya membayar hutang, membeli makan, membayar angkutan umum, membayar SPP, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai alat penyimpan kekayaan, di mana orang yang mempunyai pendapatan lebih atau apabila semua kebutuhannya terpenuhi, mereka akan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung. Nah, uang sebagai alat pemindah kekayaan, di mana uang dapat pula sebagai media untuk menggantikan bentuk kekayaan. Nah, dengan adanya uang, maka harta yang dimiliki di suatu daerah dapat dipindahkan ke suatu daerah atau tempat yang lain. Misalnya, pada saat orang ingin membuka toko kelontong dan dia memiliki tanah, maka tanah tersebut bisa dijual, kemudian hasil dari penjualan tanah digunakan untuk membuat toko kelontong. Nah, yang keempat, uang sebagai alat pembentuk modal, di mana uang dapat digunakan perusahaan untuk dijadikan modal atau investasi. Dan yang terakhir, uang berfungsi sebagai alat pengukur harga barang dan jasa, di mana harga barang yang dijual di pasar, di toko, di supermarket, atau di mall untuk memudahkan pembeli biasanya dinilai dengan uang. Nah, untuk konsep nilai uang sendiri. Nilai uang itu apa sih? Nilai uang adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu, di mana jenis uang berdasarkan nilai yang terkandung pada uang, baik nilai intrinsik maupun nilai ekstrinsiknya, itu adalah uang bernilai penuh,
yaitu uang yang nilai bahannya sama dengan nominalnya. Nah, pada umumnya uang yang bernilai penuh terbuat dari logam. Contoh uang logam di mana nilai bahan yang untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis di uang. Dan yang kedua ada uang yang tidak bernilai penuh. Yaitu uang yang nilai bahannya lebih rendah daripada nominalnya. Pada umumnya, uang yang tidak bernilai penuh terbuat dari kertas. Nah, uang sejenis ini sering juga disebut uang tertanda atau token money. Nah, perbedaan full bodies money dengan representative full bodies money itu terletak pada definisinya. Bila representative full bodies money merupakan mata uang yang nilai materinya jauh di bawah nilai nominal, maka full bodies money adalah mata uang untuk nilai materinya yang sama dengan nilai nominalnya. Nah, pada masa representative full body money, mata uang dibuat oleh badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya bank sentral. Sedangkan pada masa full body money, masyarakat bebas menempat dan melebur mata uangnya sendiri. Nah, pada masa full body money, jumlah uang beredar itu sulit dihitung jumlahnya, sedangkan pada masa representative full body money itu jumlah uang beredar lebih mudah dihitung karena yang mengeluarkan hanya bank sentral. Nah, jenis uang berdasarkan nilai waktunya, di mana konsep nilai waktu uang adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan waktu dalam menghitung nilai uang. Maksudnya, uang yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan tahun-tahun yang akan datang. Atau bisa kita katakan bahwasanya uang yang sekarang nilainya jauh lebih besar dibanding uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Di sini teman-teman bisa lihat untuk jenis uang berdasarkan nilai waktunya itu ada nilai yang akan datang, nilai masa datang, dan nilai sekarang, dan anuitas. Dimana ketika teman-teman mencari perhitungan mengenai nilai waktu uang atau time values of money, future value itu nanti didapatkan dari perkalian antara present value atau nilai pada saat ini ditambah nanti ada 1 plus I, di mana I-nya adalah rate of interest atau bunganya, dan N dipangkat dengan N atau number of period atau jumlah tahun pada periode berjalannya. Nah, jenis uang berdasarkan nilai waktunya itu ada nilai yang akan datang, di mana nilai yang akan datang merupakan nilai uang yang diterima di masa mendatang dari sejumlah modal yang ditanamkan sekarang dengan tingkat bunga tertentu. Yang kedua ada nilai sekarang, di mana nilai sekarang merupakan nilai sejumlah uang saat ini yang dapat dibungakan untuk memperoleh jumlah yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang ketiga, nilai masa datang dan masa sekarang, di mana bunga menjadi faktor pada nilai sekarang, yakni persamaan untuk diskonto dalam mencari nilai sekarang ialah kebalikan dari faktor bunga nilai di masa depan. Yang keempat ada anuitas, di mana anuitas merupakan rangkaian pembayaran atau penerimaan tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Selain itu, anuitas juga dapat diartikan pula sebagai kontrak di mana perusahaan asuransi memberikan pembayaran secara berkala sebagai sebuah imbalan dari premi yang dibayarkan. Contoh dari anuitas itu adalah bunga yang diterima dari obligasi atau dividen tunai dari suatu saham preferen. Nah, evolusi untuk sistem pembayaran itu dimulai dari uang komoditas yang berganti dengan uang fiat atau fiat. Nah, di mana uang komoditas itu dulu dibuat dari logam berharga atau komoditas berharga lainnya atau sehingga disebut dengan uang komoditas. Dan dari uang purbakala sampai dengan berapa ratus tahun yang lalu, uang komoditas berfungsi sebagai alat tukar di hampir semua kalangan masyarakat kecuali masyarakat yang paling primitif. Nah, permasalahan yang muncul dari sistem pembayaran yang berbentuk logam berharga adalah sangat berat dan sulit dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, apalagi pembelian dalam jumlah yang besar. Hal ini pasti akan menjadi lebih tidak praktis.
Sementara ketika kita berbicara mengenai uang fiat, di mana perkembangan berikutnya dalam sistem pembayaran adalah mata uang kertas, di mana selembar kertas yang berfungsi sebagai alat tukar. Pada awalnya, uang kertas berisi jaminan yang dapat dikonversikan ke dalam bentuk koin atau ke logam berharga dengan kuantitas tertentu. Nah, akan tetapi mata uang berubah secara perlahan menjadi uang fiat atau fiat money, yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi tidak dapat dikonversikan ke dalam bentuk koin atau logam berharga. Nah, kelemahan utama dari uang kertas dan koin adalah mudah dicuri dan cukup mahal untuk dibawa dalam jumlah yang besar karena tumpukannya yang banyak. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, tahapan lain dari evolusi sistem pembayaran terjadi seiring dengan perkembangan dari dunia perbankan modern. Ada yang namanya cek, di mana cek adalah instruksi dari nasabah ke bank untuk mengirimkan uang dari rekening nasabah ke rekening orang lain ketika orang tersebut menyetorkan cek yang diterimanya. Terus yang kedua ada pembayaran secara elektronik, di mana pembayaran secara elektronik dimaksud sebagai alat pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti integrated circuit, kriptografi, dan jaringan komunikasi. Nah, perkembangan teknologi informasi dan sistem pembayaran saat ini ketika sudah terjadinya pembayaran secara elektronik, itu telah mendorong perkembangan alat pembayaran elektronik yang dikenal dengan electronic money atau uang elektronik, atau yang biasa kita kenal dengan e-money. Nah, di mana e-money sangat aman untuk digunakan, terus uang elektronik terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada uang elektronik berbasis chip. Uang elektronik jenis ini umumnya berbentuk kartu seperti e-money, flash, BZ. Dan yang kedua adalah uang elektronik yang berbasis server, di mana uang elektronik jenis ini biasanya berbentuk aplikasi seperti GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, dan aja. Nah, bagaimana sih peranan uang dalam perekonomian? Satu, uang sebagai indikator modernisasi bangsa. Yang kedua, uang sebagai indikator tingkat modernisasi perekonomian. Dan yang ketiga, uang sebagai indikator stabilitas ekonomi. Nah, pasar uang dan pasar modal. Nah, kita ketika berbicara mengenai pasar uang dan pasar modal, berbicara mengenai uang ya, ada yang namanya uang, pasar uang dan pasar modal. Baik pasar uang atau market, money market maupun pasar modal atau capital market merupakan interaksi antar permintaan dan penawaran uang. Yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal adalah hak penggunaan uangnya, di mana seseorang atau lembaga yang memiliki kelebihan uang dan untuk waktu sementara waktu ataupun dalam jangka waktu lama belum akan digunakan dapat mengalihkan hak penggunaan uangnya tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai uang ya, mulai dari jenisnya, baru sejarahnya, sampai dengan perkembangan uang. Selanjutnya kita masuk ke dalam lembaga keuangan. Jadi kalau kita berbicara mengenai uang, itu nanti pasti akan satu paket dengan yang namanya lembaga keuangan. Nah, misal kemarin nih, ketika sebuah rumah tangga itu mempunyai kelebihan pada saat kelebihan pendapatan dari konsumsi. Biasanya nanti kelebihan dari pendapatan tersebut atau uang tersebut akan dititipkan kepada lembaga keuangan. Nah, apa sih lembaga keuangan atau financial institution? Nah, lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana atau unit surplus kepada pihak yang membutuhkan dana atau unit defisit. Nah, motivasi yang mendorong aktivitas lembaga keuangan dalam dan menyalurkan dana adalah memperoleh keuntungan atau profit oriented, di mana orientasi ini adalah positif karena dapat memicu agar lembaga keuangan bekerja secara efisien, produktif, kreatif, dan inovatif. Jadi karena dituntut untuk mendapatkan profit, jadi nanti lembaga keuangan itu bisa lebih semangat lagi dapat mencari keuntungannya.
Nah, untuk karakteristik lembaga keuangan, yang pertama itu sangat mengandalkan kepercayaan. Terus yang kedua, dominannya aktiva dan pasifa finansial, beroperasi berdasarkan prinsip transformasi aset, efisiensi baru terjadi jika produksi dilakukan dalam skala yang amat besar, persaingan non-harga, membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, beroperasi dalam pasar berstruktur non-kompetisi sempurna, dan beroperasi dalam pasar yang sangat penuh dengan regulasi. Nah, untuk manfaat lembaga keuangan itu sendiri, satu, mengatasi masalah double coincidence, dan yang kedua, menurunkan biaya informasi dan transaksi. Terus bagi pemilik dana dapat membantu masalah likuiditas, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, dan meningkatkan berbagai pilihan bentuk penyimpanan dana dalam sistem balas jasanya. Yang keempat, memungkinkan perolehan dana sesuai dengan kebutuhan serta berbagai jangka waktu pelunasan dan sistem pembayaran. Terus yang terakhir itu terus melakukan inovasi untuk mendapatkan laba atau profit. Nah, untuk klasifikasi lembaga keuangan itu sendiri ada dua macam. Yang pertama, lembaga keuangan depository, dan yang kedua, lembaga keuangan non-depository. Nah, untuk lembaga keuangan depository ada lembaga keuangan yang diperbolehkan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito. Nah, dalam prakteknya, yang boleh mengumpulkan deposito hanyalah bank, sehingga lembaga depository lebih dikenal dengan perbankan. Yang kedua, lembaga keuangan non-depository, yaitu lembaga keuangan non-depository tidak diperbolehkan mengumpulkan deposito sehingga disebut dengan lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan non-bank. Nah, untuk lembaga keuangan bank itu sendiri berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, itu fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Jadi penghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan penyalur dana kepada masyarakat yang mempunyai kebutuhan dana seperti itu. Nah, untuk lembaga keuangan bank itu ada beberapa fungsinya. Yang pertama itu sebagai penghimpun dana dari masyarakat lewat tabungan, deposito, giro dan rekening koran, terus sebagai penyalur dana kepada masyarakat melalui kredit produktif, kredit konsumtif, dan sebagai perantara lalu lintas moneter. Biasanya untuk proses pembayaran kayak gitu dan lain-lain. Nah, jenis bank berdasarkan fungsinya itu ada tiga, ada bank sentral, ada bank umum, dan ada bank perkreditan rakyat. Nanti kita langsung bahas satu-satu aja ya. Tetapi bank sentralnya kita taruh di belakang. Karena untuk bank sentral itu kan sebenarnya adalah bank yang mempunyai, istilahnya dia itu adalah bank yang mempunyai wewenang lebih daripada bank yang lainnya. Nah, kita masuk dulu ke dalam bank umum, di mana definisi bank umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan juga bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di mana sifat jasa yang diberikan pada bank umum artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut juga dengan bank komersil. Contohnya ada bank Paninbank, BRI, Mandiri, BNI, Permata Bank, Bukopin, BI, DBS. Nah, seperti itu namanya, itu contohnya bank umum. Nah, bank umum itu sendiri sebenarnya kan ada dua, ada bank umum konvensional, ada bank umum syariah. Nah, ini kita masih berbicara mengenai bank umum konvensional. Seperti itu ya. Nah, untuk peran bank umum, pertama itu menyediakan berbagai jasa perbankan sebagai jantungnya perekonomian, melaksanakan kebijakan moneter. Sedangkan untuk fungsinya adalah menghimpun dana dari tabungan masyarakat, memberikan pinjaman, menyediakan mekanisme pembayaran, menciptakan uang giral, menyediakan fasilitas untuk memperlancar perdagangan luar negeri, menyediakan jasa trustee sebagai pengelolaan pensiun dan rencana pembagian laba sebagai wali amanah serta sebagai perantara pemindahan dan registrasi bagi perusahaan, serta menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya seperti pialang, inkasso, dan sebagainya. Nah,
Untuk produk pada bank umum, yang pertama itu ada produk dalam bentuk simpanan, ada giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan. Terus ada juga jasa-jasa, gitu kan? Caranya jasa untuk lalu lintas pembayaran dalam negeri dan juga jasa untuk pembayaran lalu lintas pembayaran luar negeri. Ada juga kredit, misalnya ada kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit usaha, dan ada jasa-jasa perbankan lainnya seperti traveler check, terus banknotes, credit card, dan lain-lain. Di sini teman-teman bisa baca ya. Nah, yang kedua, setelah bank umum ada yang namanya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR juga dari jenisnya, nanti teman-teman bisa lihat ada dua macam ya, ada BPR konvensional dan ada BPR syariah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, BPR atau Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi nggak ada itu di BPR itu yang punya ATM, kayak gitu. Nah, ruang lingkup kegiatan BPR lebih sempit dibanding dengan bank umum, di mana kegiatan utama BPR adalah hanya menghimpun dana dan menyalurkan dana yang dihimpun tadi. Nah, larangan-larangan bagi bank BPR itu tercantum pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, di mana undang-undang tersebut memberikan ketentuan tentang kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR. Yang pertama, BPR itu dilarang untuk menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal. Yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Dan yang kelima adalah melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 92 Pasal 13 seperti yang telah diuraikan di atas. Nah, selain ruang lingkup kegiatannya yang terbatas, wilayah operasional BPR juga dibatasi pada tingkat kecamatan dan pedesaan. Jika BPR ingin beroperasi di tingkat ibu kota provinsi, mereka harus meningkatkan setoran modalnya minimal 2 miliar rupiah. Nah, selanjutnya ada lembaga keuangan yang bukan bank. Nah, lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Lembaga keuangan atau disebut juga dengan lembaga pembiayaan memiliki aktivitas utama yaitu membantu dalam pembiayaan khususnya skala retail, sedangkan sebagai sebuah lembaga pembiayaan, perusahaan pembiayaan pun mengalami beberapa resiko usaha, terutama resiko gagal tagih dan resiko likuiditas. Nah, resiko gagal tagih terjadi apabila nasabah peminjam tidak mampu membayar hutangnya, sedangkan resiko likuiditas adalah disebabkan oleh aset finansial yang dimiliki perusahaan finansial relatif sulit dijual di pasar sekunder. Nah, fungsi lembaga keuangan bukan bank yang pertama adalah untuk memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman jangka panjang dan menengah, untuk penyertaan saham dalam perusahaan-perusahaan, untuk merangsang penyertaan modal swasta dan memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan dunia usaha sebagai penggerak, perantara, atau penanggung setiap pengeluaran dan penukaran saham-saham, surat-surat utang, obligasi, dan surat berharga lainnya. Terus yang terakhir sebagai salah satu lembaga penunjang pasar uang dan pasar modal. Nah, dilihat dari sasaran pelayanannya untuk lembaga keuangan non-bank itu dibagi menjadi 3, yaitu lembaga pembiayaan penjualan, lembaga pembiayaan konsumen, dan ada lembaga pembiayaan usaha. Nah, jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang pertama ada lembaga pembiayaan sewa guna usaha atau leasing, ada pasar modal atau bursa efek, ada asuransi, ada pegadaian, ada koperasi simpan pinjam, dan ada dana pensiun. Nah, yang pertama itu adalah lembaga pembiayaan sewa guna usaha atau leasing, di mana pengertian sewa guna usaha menurut Menteri Keuangan Nomor 1169 tahun 1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operation lease untuk digunakan oleh lease
selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lease atau nasabah pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operation lease itu tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Nah, jadi leasing itu sendiri adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lease atau nasabah selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, yang kedua ada pasar modal atau bursa efek, di mana pasar modal adalah kegiatan yang seluruh aktivitasnya berkaitan dengan penawaran dan permintaan efek atau surat berharga, baik yang berasal dari perusahaan publik yang memiliki keterkaitan dengan efek maupun lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, pasar modal juga dikenal dengan sebutan bursa efek. Nah, di mana dalam pasar modal barang yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga. Adapun jenis surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar modal atau yang sering disebut dengan instrumen pasar modal yaitu saham atau obligasi. Selanjutnya, tadi selain ada leasing, ada pasar modal, ada juga asuransi. Di mana di Indonesia pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak tertanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, di mana pihak penanggung. Jadi penanggungnya biasanya adalah sebuah perusahaan mengikatkan diri kepada tertanggung atau nasabah dengan menerima premi asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang timbul yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Nah, uang pertanggungannya harus dibayar nasabah disebut dengan premi. Jadi asuransi nanti ada asuransi jiwa dan asuransi kerugian ya. Kalau ada yang mau belajar mengenai asuransi lebih jauh, bisa langsung belajar dengan saya. Kebetulan saya 5 tahun di perusahaan asuransi. Gede banget ya. Kok cerita 5 tahun di perusahaan asuransi? Ya apa-apa, nanti bisa sharing. Nah, selanjutnya ada pegadaian, di mana pegadaian adalah sebuah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat-surat berharga. Menurut Kapsmir, itu pegadaian memiliki ciri-ciri satu, terdapat barang-barang berharga yang digadaikan dengan nilai jumlah pinjaman tergantung dari nilai barang yang digadaikan, dan yang ketiga adalah barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Tujuan utama dari usaha pegadaian adalah untuk mengatasi atau membantu agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang segera mendapatkan pinjaman secara cepat dan terhindar dari rentenir. Seperti slogannya, mengatasi masalah tanpa masalah. Dan bisa jadi menimbulkan masalah yang baru, di mana perusahaan pegadaian yang bergerak di Indonesia adalah Perum Pegadaian. Ini merupakan salah satu BUMN juga. Yang selanjutnya ada koperasi simpan pinjam. Sebagaimana namanya, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang usahanya bergerak di bidang simpan pinjam. Nah, kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam adalah melakukan usaha penyimpanan dan pinjaman uang untuk keperluan para anggotanya. Pada dasarnya, tujuan didirikannya koperasi simpan pinjam adalah untuk mendidik para anggota untuk pandai mengelola keuangan untuk kegiatan yang lebih produktif sehingga mampu berhemat dan terhindar dari lintah darat. Yang terakhir dari lembaga keuangan non-bank itu ada dana pensiun, di mana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, di mana kegiatan dana pensiun adalah pemungutan dana dari iuran yang telah dipotong dari pendapatan atau gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif bekerja. Iuran tersebut dibayarkan kembali bila pegawai tersebut sudah tidak bekerja lagi atau pensiun.
Tujuan diberikannya dana pensiun bagi karyawan antara lain untuk memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut, meningkatkan motivasi karyawan, serta meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Selain itu, adanya dana pensiun, para pegawai yang sudah tidak bekerja lagi tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh selama bekerja di perusahaan tersebut, di mana PT Taspen adalah bentuk perusahaan yang mengelola dana pensiun milik negara atau BUMN. Nah, tadi udah berbicara mengenai bank umum, ada BPR, ada juga lembaga keuangan non-bank. Bank sentralnya kita lewatin, karena ketika kita berbicara mengenai bank sentral nanti akan lebih rigid. Nah, pengertian dari bank sentral itu sendiri merupakan institusi keuangan yang dibentuk dan dimandatkan untuk mengawasi dan mengatur kegiatan institusi keuangan lain dalam sistem keuangan. Di mana bank sentral ada suatu bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Untuk perkembangan bank sentral di berbagai dunia, kita bisa lihat di Swedia ada bank yang sekarang menjadi bank sentral didirikan pada tahun 1660, tetapi baru pada tahun 1897 dia dijadikan bank sentral. Ada Bank of England atau Bank Sentral Inggris didirikan pada tahun 1694, tetapi fungsinya sebagai bank sentral baru dimulai pada tahun 1884. Nah, di Amerika Serikat, bank sentral disebut Sistem Cadangan Federal dan lembaga ini didirikan pada tahun 1913. Dan di Indonesia itu sendiri ada yang namanya Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia itu didirikan pada periode pasca kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua. Nah, untuk fungsi dari bank sentral itu adalah memegang deposit milik bank negara lain, bank lain, mengedarkan uang kartal yaitu uang kertas dan uang logam, mengatur dan mengendalikan jumlah uang yang beredar atau penawaran uang, bertindak sebagai clearing, sebagai lembaga keuangan atau fiskal pemerintah dan mengawasi atau memandu bank-bank. Sedangkan untuk tugas pokoknya adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga keselamatan sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank. Itu tugas pokoknya. Sedangkan untuk peran bank sentral itu sendiri, Bank Indonesia itu memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan, dan Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai leader of the last resort atau LRR. Nah, untuk kelembagaan Bank Indonesia dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti DPR atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung. Tetapi kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, BI mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, dan pemerintah, serta pihak yang lainnya. Kalau tadi ada Bank Indonesia sebagai bank sentral, di mana salah satu wewenang utamanya adalah untuk mengatur kebijakan moneter yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita juga punya yang namanya otoritas jasa keuangan. Sebenarnya dulu pengawasan terhadap lembaga keuangan juga merupakan salah satu fungsi atau peran dari Bank Indonesia, tetapi setelah mungkin dirasa tugas Bank Indonesia itu terlalu banyak, akhirnya didirikanlah suatu lembaga independen lagi yang diberi nama OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, di mana menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengatur, pengawas, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Tapi hati-hati, OJK itu punya
jangan di ini kan saya upload di YouTube ya, jadi deh. Nah, pembentukan OJK ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada tanggal 16 Juli tahun 2012. Terdapat 3 alasan khusus mengapa ada pendirian OJK di Indonesia. Yang pertama, perkembangan sistem keuangan karena adanya konglomerasi bisnis, produk kombinasi atau hybrid product, dan regulatory arbitrage. Nah, yang kedua ada permasalahan di sektor karena adanya moral hazard, perlindungan konsumen, dan koordinasi lintas sektoral. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Indonesia, pasal 34 yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas sektor jasa keuangan secara khusus. Nah, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan yaitu yang pertama tugas dari OJK adalah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap satu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sedangkan wewenangnya adalah menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan. Saya punya cerita banyak ini terkait dengan tips statuter. Terus, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan memantau usaha, yang menata usahakan kekayaan dan kewajiban, serta menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya ada kerjasama dan koordinasi lintas institusi, di mana koordinasi dengan Bank Indonesia dan lembaga penjamin sosial dalam hal satu, membangun dan memelihara sarana dan pertukaran informasi secara terpadu, berbagai seluruh informasi tentang perbankan dan menjaga kerahasiaan dan kegiatan pemeriksaan bank, dalam hal ini OJK, segera menginformasikan kepada BI apabila ditemukan bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau memiliki kondisi yang memburuk untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kewenangan BI. Dan yang kedua, koordinasi dengan BI dan LPS atau lembaga penjamin simpanan dan Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan untuk mencegah serta menangani krisis keuangan. Yang ketiga adalah bekerja sama serta berkoordinasi dengan LIAN, termasuk aparat penegak hukum, untuk kepentingan penyidikan dan perlindungan konsumen. Dan yang terakhir adalah bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi nasional maupun internasional berdasarkan resiprositas yang seimbang. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Untuk pertanyaan, seperti biasa nanti kita bahas di live Zoom ya. Sekian dari saya, terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan. Saya harap sih teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.